Di antara syaratnya ketika kita memuji orang, pertama harus memuji dengan yang sesungguhnya, yang sungguhnya memang ada pada dia. Tidak boleh kita berbohong. Oh dia ini begini, masya Allah, padahal enggak begitu ya. Ya. Ini anak masya Allah hafal Quran 30 juz, padahal juz 30 ya. Tentu enggak boleh, bohong namanya. Ya. Masya Allah ini selalu solat malam, maksudnya solat isya, misalnya enggak boleh. Ini namanya kita tahu kita enggak boleh kita bohong, kita mengucapkan pujian-pujian yang tidak berada pada ini namanya dusta. Fajtanibu qaulaz zur, wajtanibu qaulaz zur. Ya, dan jauhilah perkataan dusta. Muji enggak boleh apa? Enggak boleh dusta. Yang kedua, dengan syarat kita secara kalaupun kita harus muji, maka kita tidak tahu hakikat orang tersebut. Kita bilang masya Allah saya tahu orang ini rajin, dia belajar rajin, masya Allah saya tahu dia akhlaknya baik. Kalaupun kita harus muji, maka kita mengatakan wallahu hasibuhu asabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Itu menurut persangkaanku, yang lebih tahu adalah siapa? Allah. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Aku tidak akan mendahului Allah dalam merekomendasi seorang. Allah lebih tahu. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalah." Kalau ada salah seorang dari kalian harus merekomendasi saudaranya, harus memuji saudaranya, falyaqul, makanya dia berkata, ahsabuhu kadzalik, itu menurutku. Wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu tentang dia. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mungkin merekomendasi seorang mendahului Allah, Allah yang lebih tahu ya. Sehingga ketika kita mengucap tersebut, kita seakan-akan berkata kepada orang itu zahirnya seperti itu. Adapun hakikat dia sendirian di rumah, bagaimana amalan hatinya, saya tidak tahu. Menurut saya dia baik, tapi wallahu hasibuh, Allah yang lebih tahu. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mau mendahului Allah. Ini makanya kalau kita dapat rekomendasi, sebagian ulama ketika terus rekomendasi mereka tambahkan itu. Ya. Inilah yang saya tahu, Allah yang lebih tentang dirinya, dan aku tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua. Jadi pertama jujur, yang kedua kalau perlu ditambah tadi untuk menjelaskan bahwasanya kita muji ini berdasarkan zahirnya, batinnya kita tidak tahu. Yang ketiga, dengan syarat orang ini tidak, menurut kita tidak jadi ujub atau makan puji. Kalau orang ini menjadi sombong, menjadi angkuh, maka kita membinasakan dia. Itulah makanya dalam riwayat tadi Rasulullah SAW berkata, "Iyyakum wal madha fa innahu dzabah." Iyyakum wal madha fa innahu dzabah. Waspadalah kalian dari memuji-muji karena itu adalah seperti kau menyembelih dia. Tadinya agamanya bagus, gara-gara kau puji dia, akhirnya dia makan puji, kemudian jadi merasa besar, hancurlah dia. Timbullah kesombongan dalam dirinya. Padahal kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratan min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada sedikit pun kesombongan. Allah tidak akan masukkan dalam surga. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya keagungan, kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba ikut mengusikku, ikut-ikutan mau sombong, mau merasa tinggi, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Ya, ada orang kalau sedikit dipuji langsung makan puji. Oh iyalah saya gini lah. Nah ini jangan dipuji lagi habis. Jangan dipuji lagi karena nampak ketika baru dipuji sedikit dia langsung kepalanya besar. Topinya enggak cukup lagi. dia langsung enggak kuat, dia enggak kuat menghadapi apa? Pujian. Enggak kuat. Hatinya berubah. Maka jangan sembarang kita memuji-muji orang karena memuji orang itu bisa membuat agamanya berubah, bisa membuat hatinya berubah. Iyyakum wal madha, hati-hatilah kalian memuji-muji. Fa innahu dzabah, karena memuji itu bisa menyembelih dia. Dalam riwayat yang lain, qata'ta dhahra akhik, kau telah mematahkan punggung saudaramu. Tadinya dia ikhlas, tadinya dia tulus, jadi rusak, ya. Jadi rusak. Bahkan disebut oleh sebagian ulama, misalnya ada misalnya dai ceramah, terus orang-orang terpukau. Terus dia tanya sama muridnya, tadi gimana ceramah Ustaz? Jangan bilang, oh Ustaz. Jangan. Biasa aja Ustaz, kurang ilmiah. Biar dia tidak, karena dia bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh. Kalau orang nak muji semua orang terkesima, padahal ceramah kosong. Kita jangan
Ya, karena sebagian orang ada penjilat-penjilat di sekitarnya. Ring satunya penjilat semua sehingga dia lupa diri akhirnya. Tidak ada yang nasihati dia merasa dirinya hebat padahal tidak ada apa-apanya. Karena murid-muridnya ring satunya memang penjilat semua. Gimana ya? Maka justru kalau ada kelihatan seorang ingin dipuji, jangan dipuji. Jangan dipuji ya. Oleh karenanya tatkala memuji harus dilihat situasi dan kondisi.